Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Bambang Kekarting Harto. Kali ini saya ingin membahas satu persatu tentang karakter seseorang yang pada intinya dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing mempunyai satu karakter, yaitu yang namanya extrovert. Kemudian generalis, fleksibel, dan friendly. Saya ulang lagi, extrovert, generalis, satu lagi fleksibel dan friendly. Dari keempat karakter dasar ini tentu saja mempunyai lawannya seperti extrovert, introvert, dan lain sebagainya. Kali ini akan saya bahas satu persatu dengan bahasa yang lugas dan sederhana sehingga mudah dimengerti oleh siapapun juga dari berbagai kalangan akademis. Tingkat strata pun akan mempengaruhi. Oleh karena itu saya carikan bahasa yang mudah dimengerti, karena semuanya nanti akan saya usahakan dengan bahasa Indonesia kalau memang memungkinkan. Pemirsa yang budiman, kita santai saja. Yang penting ini sebagai share satu pengetahuan aja, bahwa kita mau tidak mau diwajibkan untuk mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Itu ada 4 karakter dasar yang sudah saya sebutkan tadi. Kembali akan saya bahas satu persatu dengan cara yang paling sederhana supaya kita tahu nanti kita ada di mana sebetulnya. Kali ini akan saya bahas satu karakter dasar manusia, yaitu extrovert, dengan lawannya introvert. Oke, kita masuk ke bagian extrovert. Kepada orang-orang yang mempunyai karakter ekstrovert, itu biasanya dia suka mengeksplorasi kemampuannya dia dimanapun dia berada. Dia mampu bergaul dengan siapapun untuk mengemukakan pendapatnya di depan audien atau lawan bicaranya. Sehingga orang-orang ekstrovert ini paling tidak mempunyai perbendaharaan kata di dalam memorinya itu relatif banyak. Hanya paling tidak kelemahannya kalau memang tidak dibatasi, dia akan kebablasan. Artinya dia cenderung berbicara tanpa diminta. Artinya sekalipun seseorang itu tidak meminta pendapat ataupun nasihat, dia akan memberi penjelasan sendiri, sehingga yang diberi pengertian itu tidak mengerti malah karena dia tidak meminta pendapat ataupun solusi dari yang bersangkutan. Seseorang yang ekstrovert itu lebih cenderung eksplosif, jadi dia ingin menampilkan segala sesuatu yang dia mengerti di depan orang lain. Nah, orang-orang seperti ini sebaiknya mempunyai seorang pendamping, teman, atau yang diberi kepercayaan untuk bisa mengerem, dan nanti disepakati apabila di satu kesempatan dia akan mengeksplor pendapatnya di luar kendali, maka si sahabat ini kalau kebetulan ada di sampingnya akan memberi peringatan supaya tidak kebablasan. Karena orang-orang ekstrovert biasanya tanpa kendali, itu apapun yang dia lihat dia akan berkomentar. Dia akan melakukan analisa, akan melakukan pendapat, dan akan melakukan keputusan sendiri apabila melihat sesuatu hal, sehingga dia tidak melihat empati. Jadi dalam hal ini dia hanya mengandalkan kemampuan cara berpikir dan nalarnya sendiri. Yang penting dia bisa mengeksplorasi untuk memperlihatkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia mengerti tentang hal itu. Nah, ini kelemahannya, harus betul-betul mendapatkan seorang teman yang bisa mengerti bahwa dia sudah melangkahi batas dari koridor kemampuan dan kekuasaan dia, sebab dia kan tidak tahu sejauh mana kemampuan ataupun wewenang dia untuk bisa memberitahukan kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi yang jelas ekstrovert dan sifat-sifat lainnya pun ada plus minusnya. Namun kalau ekstrovert bagusnya itu mereka biasanya tidak rendah diri dan bisa menempatkan diri di strata kehidupan seperti apapun juga,
lingkungan apapun juga, dengan pendidikan apapun juga. Namun ya kekurangannya itu, dia tidak melihat bahwa orang lain itu meminta pendapatnya atau tidak, karena dia akan tiba-tiba memberikan penjelasan sekalipun orang di depannya itu tidak meminta pendapatnya. Nah, ini kadang-kadang kita merasa bahwa ekstrovert ini berlebihan, padahal sebetulnya dia tidak, hanya karena kita memang tidak terbiasa menerima keadaan seperti ini, maka orang lain kalau menghadapi orang ekstrovert itu merasa orang ini berlebihan. Jadi pesan yang bisa disimpulkan dari seorang ekstrovert adalah benar-benar setiap saat itu merenung bahwa kita sebaiknya tidak memberikan solusi, tidak memberikan masukan, tidak memberikan penilaian kalau tidak diminta. Karena seseorang kalau tidak meminta pendapat kita, dia akan cenderung meremehkan kita. Jadi bisa hadirlah kita di mana kita diperlukan, di mana kita bermanfaat, ya, bukan di mana kita dimanfaatkan atau hanya dibutuhkan sebagai pelengkap penderita. Ingat, kepada Anda yang mempunyai karakter ekstrovert, mohon berhati-hati karena kemampuan Anda bisa saja nanti menjadi bumerang bagi diri Anda sendiri. Nah, lawan kata dari ekstrovert adalah introvert. Introvert itu karakter seseorang yang kebalikan dari ekstrovert tadi. Dia akan lebih banyak mempunyai bank data di memori dia, karena dia mencari datanya dengan tekun sendiri. Bisa melalui media cetak elektronik, bahkan sekarang bisa browsing, berselancar di Google dan sebagainya. Sehingga pengetahuan yang dia inginkan, dia bisa mencarinya dengan cepat dan disimpan di memorinya. Sehingga ketika dia memberi keputusan dan analisa terhadap satu permasalahan, biasanya malah cenderung tepat. Hanya masalahnya dia itu lebih tertutup, sikapnya lebih malu-malu kalau tidak betul-betul momennya itu memungkinkan dia tampil. Sehingga kemampuan dia itu bisa diberikan kepada kalangan terbatas yang memang sudah dia ketahui, yang memang sudah dia kenal atau akrabi selama ini. Sehingga orang-orang introvert ini sebetulnya perlu mendapatkan tugas khusus sebagai pemikir, bukan sebagai pelaksana. Orang-orang ini cocok untuk ditempatkan di bagian-bagian tertentu yang memang kerjanya secara individu, bukan teamwork, sehingga dia lebih cenderung sebagai desain atau pemikir atau hal-hal lain yang memungkinkan seseorang mengerjakan pekerjaannya itu sendiri tapi selesai. Sementara ekstrovert kebalikan dari itu, sehingga orang-orang introvert ini sangat-sangat dibutuhkan orang yang bisa mendekati secara pribadi sehingga kemampuannya bisa kita gali semaksimal mungkin. Nah, adakah di antara pemirsa yang budiman mempunyai sikap yang demikian? Mudah-mudahan ini bisa memberi masukan dan bisa menjadikan kita lebih bijaksana dalam setiap langkah dan kehidupan kita, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang kita ucapkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Sampai di sini, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.